Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Bacaan pertama yang kita baca hari ini dengan sangat semangat mengungkapkan tentang ajakan untuk bersukaria bagi Yerusalem, terutama karena Tuhan, bahasa untuk perjanjian lama itu kata-katanya Tuhan melawat umatnya, Tuhan mengunjungi umatnya, Tuhan hadir membawa sukacita bagi umatnya. Demikianlah bacaan ini menggambarkan tentang umat Israel yang akan pulang dan ajakan untuk Yerusalem, bersukacitalah anak-anakmu yang kemarin pergi ke pengasingan, sekarang akan pulang, bersukacitalah. Tuhan melawatmu, Tuhan mengunjungimu. Setiap dari kita dalam kehidupan kita tentu pernah mengalami Tuhan yang mengunjungi kita, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, memberi berkat dalam berbagai bentuknya dalam hidup kita. Ungkapan sederhana yang saya dengar dan waktu itu membuat saya agak berpikir dan merenung itu ungkapan Paus Fransiskus yang mengatakan demikian: kita perlu memiliki keberanian untuk berbahagia. Kita perlu memiliki keberanian untuk berbahagia. Ingat bahwa begitu banyak hal dalam hidup sekarang, masyarakat sekarang, mungkin juga Anda, mungkin juga saya, memiliki begitu banyak syarat untuk bahagia. Saya bahagia kalau saya nanti punya istri. Jadi sebelum punya istri maka susah bahagia. Saya akan bahagia kalau saya lulus, maka kehilangan kesempatan untuk berbahagia selama masih sekolah. Saya akan berbahagia kalau saya punya A, punya B, punya C. Semuanya akan membuat saya bahagia, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengalami kebahagiaan saat ini di tempat ini. Mari kita mengatakan, saya bahagia hari ini. Apapun yang saya miliki, apapun yang tidak saya miliki. Orang perlu memiliki keberanian untuk berbahagia. Ungkapan bahwa Tuhan mengunjungi kita itu bisa dirasakan oleh hati orang yang memiliki keterbukaan kesadaran bahwa penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan bentuknya ada begitu banyak dalam kehidupan kita. Tidak harus sama dengan orang lain. Kita pun memiliki sesuatu yang bisa membuat kita berbahagia, karena selama kita memiliki syarat untuk berbahagia, kita hanya akan melihat hidup orang lain lebih baik, hidup saya kok tidak. Milik orang lain lebih banyak, punya saya kok lebih sedikit. Orang lain kok seperti itu, saya kok seperti ini, dan sebagainya dan sebagainya. Ada sebuah cerita dari Romo Antoni de Melo yang sangat terkenal. Dia mengatakan demikian dalam sebuah bukunya, doa kata atau mengungkapkan demikian. Seorang usahawan kaya dari kota datang ke sebuah desa di pelabuhan, di desa kecil di tempat orang mengambil ikan dengan perahu-perahu kecil. Usahawan kaya dari kota terkejut menjumpai nelayan di pantai sedang berbaring bermalas-malasan di samping perahunya sambil menghisap rokok. Dia mengatakan, "Mengapa engkau tidak pergi menangkap ikan?" tanya usahawan itu. Jawab sang nelayan, "Karena ikan yang kutangkap telah menghasilkan cukup uang untuk makan hari ini." Sang usahawan menyahut, "Mengapa tidak engkau tangkap lebih banyak lagi daripada yang kau perlukan?" Tetapi nelayan itu mengatakan, "Untuk apa?" Dan sang usahawan menjawab dengan panjang. Dia mengatakan demikian, "Engkau dapat mengumpulkan uang lebih banyak. Dengan uang itu engkau dapat membeli motor tempel, sehingga engkau dapat melaut lebih jauh, dapat menangkap ikan yang lebih banyak. Kemudian
engkau mempunyai cukup banyak uang untuk membeli pukat nilon, itu akan menghasilkan ikan yang lebih banyak lagi. Jadi juga dengan uang yang lebih banyak itu lagi, engkau bisa membeli 2 kapal, bahkan mungkin sejumlah kapal. Lalu kamu pun akan menjadi kaya seperti aku. Sang nelayan lalu menjawab, selanjutnya setelah aku menjadi kaya, aku mesti berbuat apa? Lalu sang usahawan mengatakan, selanjutnya kau bisa beristirahat dan menikmati hidup sambil menghisap rokok. Sang nelayan mengatakan dengan puas, menurut pendapatmu, sekarang ini aku sedang berbuat apa? Jadi nggak perlu punya kapal banyak, nggak perlu ini, nggak perlu itu, saya sudah bisa menikmati hidup. Cerita ini bukan untuk mengatakan bahwa kita boleh bermalas-malasan, tetapi untuk mengatakan bahwa terlalu banyak orang, terlalu banyak kita ini memiliki alasan untuk tidak berbahagia. Sementara cerita ini menggambarkan saat ini, di tempat ini, dalam keadaan saya saat ini, saya mengalami kebahagiaan. Terlalu banyak orang mengatakan bahwa Tuhan mencintai saya kalau A, B, C, D. Tetapi kalau kita bisa membuka hati, kita bisa mengatakan saya yakin dan saya mengalami Tuhan mencintai saya saat ini di tempat ini. Amin. Demikianlah digambarkan dalam bacaan Injil. Gambaran yang sangat sederhana mengatakan tentang bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan ungkapan yang selalu kita dengar pada masa Advent, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung akan dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dalam permenungan saya sampai pada kesadaran bahwa seringkali yang membuat jalan berliku, yang membuat gunung-gunung hadir dalam hidup kita adalah perasaan kita, hati kita sendiri yang kita jadikan hati yang keras, diri kita sendiri yang kita membayangkan harus mengalami seperti yang lain dan sebagainya. Padahal meratakan hati itu seringkali, ya dulu yang diajarkan kepada saya waktu saya di seminari itu adalah setiap malam sediakanlah waktu hening dan temukanlah hari ini ada beberapa bentuk kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Syukurilah semuanya, satu persatu. Dan dengan demikian selalu bisa mengatakan bahwa setiap hari adalah berkat. Setiap hari saya adalah pribadi yang terberkati. Lebih daripada mengatakan bahwa saya harus terberkati kalau saya A, kalau saya B, kalau saya bisa hidup mewah. Saya harus mengatakan, apakah orang yang mengalami hidup mewah, hidup kelihatannya moncer dan sebagainya bisa mengalami Allah? Belum tentu. Apakah berarti bahwa orang yang berjuang, yang mengalami kesulitan, yang keluarganya sedang bermasalah, tapi terus berjuang dalam hidupnya, apakah mereka tidak bisa mengalami Allah? Seringkali kalau mau jujur, kita itu lebih sering merasakan Tuhan yang hadir ketika kita sedang berjuang. Bener napa mboten? Ke dalam perjuangan seringkali Tuhan lebih dirasakan, tapi seringkali, ya ini bodohnya saya mungkin, seringkali di dalam saat-saat nikmat, saat-saat gampang, malah kita tidak mau merasakan Tuhan yang hadir. Gusti Allah niku yen biyen kula ten Katedral Semarang itu setiap pagi kalau ujian itu penuh gereja itu untuk misa. Tapi ketika selesai ujian kosong lagi. Karena apa? Ya Tuhan dibutuhkan, ya Tuhan ya didatangi ketika dibutuhkan.
Demikianlah dalam bacaan kedua, akhirnya orang-orang yang merasakan Tuhan yang hadir, Tuhan yang menemani hidupnya itu menjadi pribadi yang bisa mengucap syukur, hidup dalam kebaikan. Ungkapan Santo Paulus dengan indah mengatakan, saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur atas persekutuan dalam Injil. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin berlimpah dalam pengetahuan dan benar dan dalam segala pengertian. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kesadaran kita bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan selalu bisa merasakan kehadiran dan berkat-Nya membantu kita untuk menyadari, saya ini sudah diberkati, saya perlu menjadi berkat. Saya ini sudah dicintai, saya perlu menjadi sumber cinta kasih untuk sesama. Saya ini sudah memiliki begitu banyak, saatnya saya memberi. Bagi mereka yang belum bisa merasakan kebaikan Tuhan, seringkali yang kita miliki hanyalah kurang, ingin lagi. Tapi semoga kita sebagai pribadi-pribadi yang merasakan Tuhan yang hadir, yang memiliki kebebasan hati untuk mengatakan saya dicintai Tuhan, mampu untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Kita nyanyikan sekali. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Menyambut Tuhan yang akan hadir dalam hidup kita memerlukan keterbukaan hati. Bukan hanya pesta pora dan kesemaraan, tetapi juga di dalam pengalaman-pengalaman sulit, di dalam tantangan-tantangan hidup, hati kita bukan hati yang bergelombang, bukan hati yang berkelok-kelok, tetapi hati yang madep, mantep, yakin bahwa Tuhan menemani saya, supaya saya merasa terberkati dan supaya saya mampu memberkati. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,